Halo, selamat malam teman-teman. Nama saya Jonathan Sihombing dengan NIM 1206230024. Jadi di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara saya untuk memvisualisasikan Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau puskesmas yang berada di wilayah Kota Surabaya. Jadi untuk datanya sendiri itu sudah saya scraping, sudah saya ambil dari sini. Terus saya sudah mengumpulkan data untuk lokasinya juga, atau biasa disebut dengan latitude dan longitude. Dan juga setelah tahapan itu saya melakukan pembersihan terlebih dahulu. Setelah itu saya masuk ke Tableau Tools untuk Apple ARM64 macOS. Jadi di sini saya itu sudah memiliki dua data sebelumnya, yang dimana ini data administrasi desa di Kota Surabaya, dan juga ini data status gizi dari tahun 2019 sampai 2024. Data-data ini saya peroleh ketika melakukan pembelajaran di mata kuliah visualisasi data. Dan untuk data yang saya cari sendiri yaitu data yang ini. Nah, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah melakukan import data dari sini. Nah, untuk impornya sendiri itu terdiri dari jenis file yang CSV untuk text file. Untuk spatial file itu menggunakan ini. Untuk Excel ini, untuk PDF yang ini. Tergantung tipe datanya itu apa. Tipe data atau juga tipe filenya itu apa. Nah, terus setelah kita tambahkan, kita import, kita masuk ke sini seperti ini. Nah, untuk yang ini adalah data spasial. Jadi di sini saya menggunakan administrasi desa yang ini dalam bentuk SAV. Saya masukkan ke sini, saya drag ini seperti ini. Nah, setelah itu saya masuk ke status gizi yang seperti ini. Saya buat union dengan cara menekan tombol di sini union dan memasukkan satu persatu datanya ke tabel yang ini. Setelah saya memasukkannya atau mendragnya ke sini, saya contohkan saja untuk satu kali. Saya oke seperti ini. Nah, akan terlihat seperti ini teman-teman. Nanti kita akan memilih status gizi untuk relationship-nya itu yang mana, untuk kolom dari status gizi ini ke union yang ini. Dan juga untuk yang union juga kita pilih relationship dari nama kolomnya supaya sesuai. Di sini saya back lagi. Nah, sama juga halnya untuk yang puskesmas point. Jadi untuk datanya ini sendiri cuma satu, namun sangat krusial ya. Oleh karena itu saya masukkannya ke dalam union supaya dapat dijelajahi dengan lebih lanjut seperti itu. Nah, setelah melakukan format file relationship seperti yang ini yang kita lakukan di atas tadi, kita masuk ke titik puskesmas. Nah, jadi di sini saya itu pertama mengambil yang namanya geometri yang ini. Saya drop ke sini. Saya drag ke sini. Ini fungsinya untuk melakukan pemetaan untuk wilayah Surabayanya sendiri agar terlihat tampilan seperti yang putih dan juga yang hitam seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu untuk latitude dan longitude-nya sendiri, karena ini titik puskesmas, jadi saya menggunakan yang bagian yang ini, yang di puskesmas point spasial.
Jadi ini tuh tadi yang berada di sini teman-teman, di data yang ini. Nah, setelah kita dapatkan, kita drag ke kolom yang sesuai, kita taruh latitude longitude ke sini dan latitude ke sini, atau longitude ke kolom, latitude ke row. Nah, setelah melakukan penempatan yang sesuai, langkah selanjutnya yaitu untuk nama puskesmasnya sendiri. Di sini kita drag ke color seperti ini. Nah, setelah nama puskesmasnya itu juga dari poin spasial ya, dari yang sini. Terus ini untuk nama puskesmas juga kita gunakan untuk sebagai label supaya mengeluarkan hasil seperti ini, yaitu mengeluarkan output nama dari puskesmasnya masing-masing. Jadi untuk yang ini tuh ini itu merupakan jumlah formasi atau jumlah orang yang bekerja dalam setiap puskesmas yang ada di sini teman-teman. Jadi kalau ini tuh kita taruh ke dalam tooltip. Jadi kalau kita tekan ini, kita akan mengetahui jumlah orang yang bekerja di puskesmas Benowo itu sekitar 22 orang. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai di sini, untuk colornya sendiri saya atur sebagai red dengan intensitas sekuensial dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, supaya satu tone satu warna gitu lebih enak dilihat dan diamati. Seperti itu teman-teman. Oke, dari sini sudah, kita masuk ke peta wilayahnya. Oke, di sini. Jadi untuk peta wilayahnya sendiri itu hampir sama, yang dimana untuk latitude longitude-nya itu bukan dari puskesmas poin spasial, melainkan dari yang min surname atau dari bawaan administrasi desa. Seperti itu. Nah, untuk latitude-nya sudah saya terapkan seperti yang di titik puskesmas yang tadi, di sheet titik puskesmas, dan longitude-nya juga sama. Nah, terus di sini yang membedakan itu adalah pembagian wilayahnya itu saya dasarkan ke WAD MKC atau berdasarkan kabupatennya, teman-teman. Jadi per kabupaten itu memiliki setidaknya 1 atau 2 atau 3 puskesmas yang beroperasi. Nah, atau bahkan lebih. Untuk WADMKC-nya itu saya taruh di coloring, saya drag di coloring supaya kelihatan wilayah-wilayah dengan intensitasnya yang lebih padat dan juga lebih enak untuk dilihat. Dan juga untuk ini sendiri labelnya itu untuk mengembalikan output nama dari puskesmasnya. Untuk ini itu collect geometry ini sendiri untuk menentukan ini petanya teman-teman, yang peta yang warna putih sama yang ini semua. Jadi geometri ini ya semacam penentuan untuk petanya sendiri. Lanjut, karena ini saya membuat 2 layer, yang dimana layer yang pertama itu adalah ini dan layer yang kedua itu adalah ini teman-teman. Jadi ini hampir sama seperti yang di titik puskesmas, cuman saya hanya memperjelas saja supaya satu tone, satu warna, dan dibagikan ke dalam 2 kelas yang berbeda. Yang kelas yang pertama itu adalah wilayahnya sendiri, dan yang kelas yang kedua itu adalah puskesmas dari per wilayahnya sendiri. Nah, untuk ini tuh merupakan jumlah orang yang bekerja di puskesmasnya. Ini itu merupakan latitude dan longitude dari puskesmasnya supaya dapat kelihatan seperti ini, yang warna merah seperti ini. Dan juga untuk ini sendiri itu saya
golongkan, saya kategorikan berdasarkan puskesmasnya untuk warnanya sendiri, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini tuh semacam penggabungan dari titik puskesmas dan juga penggabungan dari wilayahnya ini. Wilayah yang warna biru sekuensial ini. Supaya lebih kelihatan titik dari puskesmasnya itu berada di mana aja sih. Gitu. Nah, ini untuk dashboard gabungannya kita bisa lihat kalau dia itu kita cuman menggunakan hanya titiknya saja dan kita menggunakan warna pada wilayah-wilayah yang kita sematkan seperti ini. Jadi itu langsung kelihatan teman-teman, yang mana saja di per wilayah kabupatennya itu yang memiliki puskesmas setidaknya 3 atau kurang atau bahkan lebih dalam wilayahnya tersebut. Nah, ini sendiri itu namanya itu dashboard. Saya buat dashboard untuk menentukan perbandingan dari keduanya, dari yang ini dengan yang ini. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.